Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik semua ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua ya. Sebelum belajar, mari kita sebentar yal-yal dulu ya. Seperti biasa. Siap? Siap. Siapa kita? Siswa SMK. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 13 Garut? Pasti bisa hebat. Oke, terima kasih. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Krisma, kenapa pakai jaket? Lagi sakit, Pak. Lagi sakit. Oke, gak masalah. Yang lainnya sehat kan? Sebelum ke pembelajaran, Bapak akan menanyakan mengenai materi minggu yang lalu. Coba siapa yang ingin menyimpulkan? Tak, silahkan. Minggu kemarin sudah dijelaskan fotografis. Foto adalah cahaya dan grafis adalah lukisan. Pengertian dari fotografis adalah lukisan dengan cahaya. Oke, itu ya. Jadi terima kasih sudah memberikan atau mengingat kembali materi yang sebelumnya. Oke anak-anak, pada hari ini atau minggu ini Bapak akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Nah, yang perlu kalian kuasai pada pertemuan kali ini, pertama harus bisa menjelaskan mengenai jenis-jenis kamera. Kedua, harus bisa mengklasifikasikan jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Yang ketiga, harus bisa menganalisis. Ya, menganalisis tentang jenis kamera dan alat bantu fotografi. Ya, itu tujuan pembelajaran yang harus kalian atau Bapak harap kalian bisa pada pertemuan kali ini. Anak-anak, supaya lebih menyenangkan sebelum ke pembelajaran, Bapak akan memberikan soal berbentuk game untuk melihat kemampuan awal kalian. Coba disiapkan handphonenya. Oke, selesai. Nah, di sini peringkat satunya Wapik ya, kedua Repi, dan ketiga Ilham. Tepuk tangan dulu. Karena ini hanya mengetes kemampuan awal, jadi yang memiliki nilai rendah pun tidak masalah. Kita masih akan mempelajari mengenai materi ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan masalah. Ya, bisa kalian lihat. Di sini permasalahannya pada era sekarang banyak perusahaan atau pengusaha menggunakan konten fotografi untuk pemasaran iklan atau menarik minat dari pelanggannya. Oke anak-anak, kita akan belajar dulu materi mengenai kamera. Ya, bisa kalian lihat kamera itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sebuah kamar atau room. Nah, supaya lebih jelas di sini Bapak ada contohnya. Lihat, kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan kamera. Selanjutnya, jenis-jenis kamera. Di sini Bapak sudah membawa ya contohnya. Di sini ada kamera Nikon D5300 ya. Ini kamera DSLR. Yang kedua, di sini ada kamera mirrorless. Oke anak-anak, di sini Bapak perlihatkan dua gambar. Kalian harus bisa menganalisis ya. Apa perbedaan dari yang pertama gambar ke-1
memotret menggunakan handphone, yaitu menggunakan iPhone. Yang kedua ada dipotret menggunakan kamera Canon. Nah, kira-kira siapa yang bisa menganalisa apa perbedaannya? Oke, silakan Ilham. Mungkin kalau di zoom gambarnya tidak pecah. Kalau di zoom gambar, oke, tepat sekali. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai pengenalan kamera DSLR supaya kalian mengenal dasar-dasar teknik menggunakan kamera. Karena memang kalau mode otomatis itu lebih mudah, gampang ya, kita tinggal jepret-jepret saja. Tetapi jika ingin menghasilkan gambar yang lebih dramatis, lebih menarik lagi, lebih estetik, kita harus mengenal mengenai dasar-dasar kamera DSLR tersebut. Mengerti? Mengerti. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, di sini sebelum kalian praktek di kamera, alangkah baiknya kalian menggunakan simulator kamera ini supaya kalian benar dalam men-setting 3 unsur yang tadi, ISO, aperture, dan shutter speed. Karena jika tidak benar aturan tersebut, maka mengakibatkan kamera cepat rusak. Lanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai alat bantu fotografi. Di sini Bapak juga membawa ya beberapa alat bantu fotografi. Di sini ada flash, ada payung reflektor, ada trigger, ya, ada lampu flashnya. Nah, ini merupakan alat bantu fotografi. Nah, supaya kalian lebih paham, Bapak akan memberikan tugas ya, tetapi dengan kelompok. Pembagian kelompok, Bapak melihat dari hasil pretest yang tadi ya. Pertama, kalian harus mengerjakan mengenai jenis-jenis kamera. Cari ya di internet referensinya menggunakan keyword, contoh jenis-jenis kamera mirrorless A6000 atau kamera DSLR D5300, atau ada Canonnya juga bisa, Canon 700D. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu tugasnya. Kemudian apabila ada yang kurang mengerti atau perlu ditanyakan, silakan bertanya.
Oke, waktu kerja kelompoknya selesai. Bapak akan mengacak siapa yang pertama presentasi antara dua kelompok ini ya. Menggunakan aplikasi ini. Siap. Bapak acak supaya adil siapa yang pertama presentasi. Oke, ternyata kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keunggulan kamera konsumer DSLR yaitu kualitas gambar yang lebih bagus karena sensor pada kamera yang lebih besar. Jadi kualitas tanggapannya cenderung lebih bagus dibanding dengan kamera kompak. Yang kedua ada fleksibel karena bisa dengan mudah berganti lensa sesuai kebutuhan. Kemudian ada kecepatan. DSLR lebih cepat dalam soal kecepatan rana atau kecepatan menangkap gambar. Oke, saya akan menjelaskan tentang tombol-tombol tentang kamera. Sudah kalian perhatikan satu persatu kan? Yang pertama, video start atau stop. Yang kedua ada power switch. Saya Dealista dan saya di sini akan menjelaskan beberapa alat bantu fotografi. Dan yang terakhir, stand background. Alat ini bisa dinaik turunkan sesuai kebutuhan. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara dari SLR. Yang pertama, setting mode P. Oke, selanjutnya dari kelompok lain harus bisa menanggapi ya atas pemaparan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Izin bertanya, Ya, silakan. apa perbedaan kamera DSLR dan mirrorless? Baik perbedaannya dari yang pertama pasti dari berbeda dari segi harganya. Kemudian yang kedua, kamera mirrorless tidak mempunyai cermin sehingga cahaya yang masuk langsung masuk ke dalam kamera. Izin bertanya, apa fungsi flash dan payung reflektor? Fungsi flash untuk menambahkan cahaya dalam pemotretan studio dan fungsi payung reflektor untuk memantulkan cahaya. Oke, anak-anak, setelah kita selesai presentasi, Bapak harapkan kalian mengisi evaluasi ya. Coba dilihat di Google Classroom, ada topik evaluasi. Di sini Bapak bisa melihat bahwa jika mengenai jenis kamera kalian sudah sangat paham ya. Kemudian untuk alat bantu kamera masih ada yang kurang. Untuk mengakhiri pembelajaran ya, Bapak akan memberikan tes. Disebutnya post test atau tes di akhir pembelajaran. Silahkan kalian jawab pertanyaannya sesuai materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini dan hasil diskusi yang tadi kalian sudah lakukan. Di sini Repi, Ratih, dan Rijal yang mendapatkan nilai tertinggi atau di atas kompetensi ya. Tetapi yang lainnya karena kurang ya, terus Rian di sini masih kurang, Krisma juga masih kurang, Tisa masih kurang. Maka nanti Bapak akan memberikan remedial. Kira-kira siapa yang bisa merefleksikan materi pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Oke, boleh, Pera, silahkan. Setelah belajar hari ini, saya akhirnya mampu menganalisis jenis-jenis kamera sesuai dengan kebutuhan, kemudian mampu memilih alat bantu fotografi sesuai dengan kebutuhan. Silahkan bereskan kembali meja dan kursinya seperti semula. Baik anak-anak, di akhir Bapak akan menyampaikan kembali permasalahan yang tadi. Dan kata penutup dari Bapak di sini bisa kalian lihat, fotografi menyadarkanku bahwa setiap detik itu berarti dan setiap hasil yang bagus pasti ada kerja kerasnya. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa supaya ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam penyampaian pada pembelajaran hari ini. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya kembali. Setelah selesai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai.